Aku record ya. Baik, selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Nah, di sini kami kelompok 4 akan membahas tentang praktik evaluasi internasional. Di sini kami bertiga, ada saya Benedictus Geri Haryanja, lalu ada Auxilia APK dan ada Francisco Siburian. Materi yang akan kami jelaskan yaitu tradisi nasional dan pedoman internasional, penggunaan analisis biaya manfaat dalam kebijakan regional EC, dan bank pembangunan multilateral. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Hmm, Materi pertama yaitu mengenai tradisi nasional dan pedoman operasional. Di mana yang pertama itu Inggris Raya. Di mana di Inggris HM Treasurer selanjutnya disebut Departemen Keuangan itu adalah lembaga utama dalam pemrograman pengeluaran publik. Ini ini menerima proposal pengeluaran dari pemerintah yang berbeda departemen dan mempresentasikannya ke parlemen dalam bentuk perkiraan. Ini adalah satu-satunya departemen yang memegang otoritas untuk pengeluaran publik sehingga menjaga kontrol pusat atas alokasi sumber daya antar departemen pemerintah. Cara melakukan evaluasi di sektor publik di Inggris adalah prosedur yang terstruktur dengan baik sehingga hasil dari tradisi yang panjang. Setiap departemen melakukan evaluasinya sesuai dengan kepedoman umum yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan. Di mana sejak 2003 itu dokumen utama yang relevan adalah buku hijau. Di mana itu menjelaskan bagaimana kebijakan, program, dan proyek harus dievaluasi. Ini tidak mendefinisikan prosedur yang kaku untuk menjadi diikuti, tetapi pendekatan umum yang fleksibel untuk analisis investasi publik dan proposal sosial ekonomi. Jadi dengan demikian instruksi tidak mengikat, sebaliknya mereka dimaksudkan sebagai pedoman yang mencerminkan bujukan moral yang berasal dari posisi kuat Departemen Keuangan dalam sistem delegasi keuangan yang delegasi keuangan ke Departemen Pengeluaran. Di mana buku hijau ini dilengkapi dengan panduan HM Treasury lainnya dan dokumen tambahan berfokus pada topik tertentu yang berlaku untuk semua kebijakan, program, dan proyek publik. Jadi di Inggris itu penilaian dan evaluasi dipahami sebagai aspek integral dan berkelanjutan dari siklus kebijakan yang luas yang diresmikan oleh buku hijau. Di mana alasannya itu di mana dalam akronimnya itu alasan, tujuan, penilaian, pemantauan, evaluasi, dan umpan balik. Di mana sementara penilaian adalah analisis uh, eksan eksan di mana berbagai hipotesis yang berpotensi luas dibandingkan evaluasi adalah analisis interim atau ex post di mana hasil suatu program kebijakan dan proyek dinilai terhadap apa yang diharapkan untuk dicapai. Yang kedua yaitu Prancis. Di mana Prancis ini memiliki tradisi terpanjang dalam evaluasi kebijakan publik. Investasi publik penilaian secara historis telah menjadi dimensi publik yang paling berkembang dan canggih evaluasi kebijakan dan itu tetap menjadi bagian penting darinya. Di mana banyak insinyur dan ekonom berkontribusi pada pengembangan evaluasi proyek dan berada dalam posisi untuk memperkirakan atau memaksakannya. Kontribusi terkenal adalah dibuat oleh Arsen Joseph Dupi, Dupi, Inspektur Jenderal Pons and Causis tentang evaluasi kesejahteraan ekonomi pekerjaan umum. Dalam dua makalah
tertanggal 1944 dan 1844 dan 1849 masing-masing mengenai ukuran utilitas jembatan dan penentuan nol yang terakhir mengacu pada konsep diskriminasi harga. Di mana seperti yang ditegaskan oleh Quenet sejak tahun 1960-an, pedoman untuk pilihan investasi jalan telah ditetapkan untuk mencocokkan kebutuhan yang terus meningkat dengan yang langka sumber daya keuangan. Sejak periode itu, CBA secara bertahan diperluas ke moda transportasi lain yang tertanam dalam berbagai prosedur dan dengar pendapat publik. Sebuah legislatif Undang-Undang Transformasi 1982 saat ini termasuk dalam Kode Transportasi 2010. Di mana pendekatan yang diikuti di Prancis selama tahun 1970-an dan 1980-an membedakan dirinya dari yang diadopsi oleh negara-negara Anglo-Saxon dengan sangat menekankan pada kebutuhan untuk mengintegrasikan berbagai tingkat analisis proyek mikroekonomi dan makroekonomi. Dari sudut pandang operasional, hal ini menyebabkan masyarakat departemen yang bertanggung jawab atas kerjasama pembangunan untuk mengerjakan hal yang sangat berbeda dari metode Little and Mirror. Ini itu adalah metode efek yang menghitung dampak langsung dari proyek, yaitu nilai tambah yang diciptakan pada pengguna, dan menyimpulkan dengan dampak tidak langsung putaran pertama pada pemasok, putaran kedua tidak langsung pada penjual, dan dampak sekunder yaitu dampak yang dihasilkan oleh investasi dan konsumsi. Dalam kaitannya dengan kelompok sosial yang berbeda, perusahaan, perantara keuangan, dan lain-lainnya. Dalam komponen-komponen ini membentuk kesejahteraan total perubahan yang dihasilkan oleh proyek. Secara konseptual, pendekatan keseimbangan sosial ini secara longgar mengacu pada ekonomi makro Keynesian dan menyiratkan penggunaan tabel input-output untuk memperkirakan efek peminatan terhadap pasar tenaga kerja, neraca perdagangan, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir itu Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat ini juga memiliki tradisi panjang penilaian investasi publik. Pengendalian banjir undang-undang yang diadopsi selama pemerintahan Roosevelt pada tahun 1936 mungkin merupakan undang-undang pertama yang memicu pengembangan praktis PKB. Itu mengharuskan Court Insinyur Amerika Serikat melakukan proyek untuk perbaikan sistem saluran air hanya ketika total manfaat proyek bagi siapapun yang mereka kumpulkan melebihi biaya proyek itu. Sehingga Court Insinyur menciptakan metode sistematis untuk mengukur manfaat tersebut dan biaya. Dan adapun aspek terpenting dari pendekatan PKB pada surat edaran A94 dapat diringkas, yaitu yang pertama, nilai sekarang bersih harus didasarkan dan manfaat dan biaya tambahan. Biaya tenggelam dan manfaat direalisasikan di masa lalu harus diabaikan dan pembayaran transfer dikecualikan. Efek ini langsung dan internasional harus disertakan. Yang kedua itu harga pasar harus dikoreksi untuk menghilangkan distorsi yang disebabkan oleh pajak, subsidi, eksternalitas, dan monopoli. Oleh karena itu, prinsip umumnya adalah mengevaluasi sumber daya sesuai biaya peluangnya. Bayangan harga dihitung dengan cara ini adalah harga efisiensi. Yang ketiga itu asumsi tentang inflasi di masa depan harus dihindari. Keempat, pengeluaran publik harus dikalikan dengan faktor
1,25 untuk memperhitungkan kelebihan beban atau kenaikan pajak untuk pembiayaan proyek. Yang ke yang berikutnya itu tingkat diskonto dapat real atau nominal tergantung pada apakah biaya dan manfaat diukur dalam istilah real atau nominal. Berikutnya itu analisis risiko terdiri dari analisis sensitivitas yang terkait dengan biaya dan manfaat pada kriteria pilihan mana yang paling tergantung ke tingkat diskonto, ke tingkat inflasi, dan asumsi tentang distribusi probabilitas variabel. Berikutnya itu kriteria standar untuk keputusan investasi adalah NPV, NPV, meskipun salah satunya diserangkan untuk mengutip nilai kriteria lain seperti IRR. Yang berikutnya untuk analisis efek distributif, seseorang diundang untuk mengelompokkan bersama sosial kelompok yang terlibat sesuai dengan kriteria yang relevan. Misalnya itu tingkat pendapatan, distribusi geografis. Dan berikutnya itu efek yang tidak dapat diukur dalam istilah moneter harus diukur dengan metrik alternatif atau jika ini tidak memungkinkan dicantumkan dan dijelaskan dalam istilah kualitatif. Dan baru-baru ini pedoman PKB sektoral telah rilis untuk menilai investasi di sektor transportasi dan pertahanan, yaitu ada pemain utama dalam evaluasi proyek publik itu yang pertama kantor manajemen dan anggaran, yang kedua itu kantor anggaran Kongres, dan yang ketiga itu kantor akuntabilitas pemerintah. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya ialah penggunaan analisis biaya manfaat dalam kebijakan regional isi. Penggunaan analisis biaya manfaat untuk penilaian proyek dalam konteks UA semakin dituntut dalam kerangka kebijakan kohesi, yang merupakan elemen penting anggaran UA. Pada tahun 1987, Komisi memutuskan untuk mengalokasikan anggaran 5 tahun untuk kebijakan kohesi, sehingga menyerukan perlunya pedoman umum untuk mengevaluasi dan membandingkan sebelum berbagai aplikasi proyek dari negara anggota. Pada tahun 1993 dan 1994, peraturan isi yang mengatur dana struktural dan kohesi mulai memerlukan CBA bersama dengan jenis informasi lainnya untuk proyek yang melampaui ambang batas keuangan tertentu dan meminta pendanaan bersama IC. Titik balik penggunaan CBA terjadi pada tahun 2000-an. Perluasan UA ke negara-negara baru, terutama dari Eropa Timur, memungkinkan perlunya panduan yang lebih jelas dan aturan umum untuk memilih proyek terbaik dan memfasilitasi mekanisme pembelajaran di antara para pemain. Untuk memungkinkan persiapan proyek yang tepat, dokumen kerja, panduan tentang metodologi untuk melakukan analisis biaya manfaat diterbitkan pada 2006, yang mengarah ke tingkat konsistensi dan ketelitian yang lebih tinggi dalam melakukan CBA. Komisi Eropa menegaskan bahwa melalui penerapan CBA pada proyek-proyek besar selama bertahun-tahun, negara-negara anggota telah memperoleh banyak pengalaman dalam menggunakan CBA sebagai alat yang mendukung pengambilan keputusan tentang investasi yang didanai UA. Panduan CBA 2014 masih menjadi dokumen referensi utama untuk melakukan analisis biaya manfaat dalam kerangka kebijakan kohesi atau di bawah berbagai dana dalam perspektif keuangan. Selain itu, DRegio baru-baru ini mengadopsi analisis ekonomi pada Mekum untuk melengkapi panduan ini sebagai berikut, yaitu memperkenalkan asas proporsionalitas dan fleksibilitas pada analisis ekonomi, khususnya untuk proyek berskala kecil atau proyek sederhana, yang mana pengembangan CBA secara menyeluruh mungkin akan sangat memberatkan atau mahal. Yang kedua, memfasilitasi penerapan praktis metodologi analisis ekonomi melalui identifikasi
praktik baik yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mencakup sektor tambahan yang dianggap relevan dalam kerangka keuangan multitahunan 2021 sampai 2027. Panduan CBA 2014 mengusulkan pendekatan 6 langkah untuk CBA, dimulai dari analisis konteks dan tujuan proyek. Yang lebih khusus lagi, langkah 1 terdiri dari pemahaman konteks sosial, ekonomi, dan kelembagaan di mana proyek akan dilaksanakan dan mendefinisikan tujuan proyek secara jelas. Alasan tujuan ini dimaksudkan untuk memverifikasi tujuan spesifik kebijakan regional dan kohesi UE mana yang dapat dicapai oleh proyek dan bagaimana proyek jika berhasil akan mempengaruhi pencapaian tersebut. Langkah kedua berkaitan dengan identifikasi proyek. Suatu proyek dapat diidentifikasi dengan jelas ketika objek merupakan unit analisis yang mandiri, yang berarti tidak ada fitur atau komponen penting yang tidak termasuk dalam cakupan penilaian. Dampak tidak langsung dan dampak jaringan diperhitungkan secara memadai. Perspektif yang tepat telah diadopsi dalam hal mendefinisikan daerah tangkapan proyek dan pemangku kepentingan terkait. Setelah proyek diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah memberikan bukti pilihan proyek adalah yang terbaik di antara alternatif yang layak. Yang untuk setiap proyek, setidaknya ada 2 alternatif. Yang pertama yaitu alternatif melakukan tindakan minimum dan alternatif melakukan sesuatu. Perhitungan indikator kinerja keuangan dan ekonomi harus mempertimbangkan perbedaan antara alternatif dan kontrafaktual tanpa skenario proyek. Setelah kinerja ekonomi dari proses kasus dasar telah dihitung, langkah terakhir ialah penilaian risiko terdiri dari mempelajari variabilitas hasil dibandingkan dengan estimasi terbaik yang dibuat sebelumnya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang Bank Pembangunan Multilateral. Nah, Bank Pembangunan Multilateral terbagi menjadi 2, yaitu Bank Investasi Eropa dan Bank Dunia. Untuk Bank Investasi Eropa sendiri dilakukan dalam 2 fase utama, yaitu penilaian awal proyek dan evaluasi ex post setelah proyek selesai. Penilaian ini mendukung pengambilan keputusan pembiayaan. Untuk metode penelitiannya sendiri, Bank Investasi Eropa menggunakan analisis biaya manfaat atau CBA dengan model standar dan data dari promotor proyek. Penilaian juga mencakup aspek teknis, lingkungan, kepatuhan hukum, risiko, dan dampak sosial ekonomi. Bank Investasi Eropa sendiri memuat kelayakan teknis, kapasitas pelaksanaan, biaya investasi, profitabilitas keuangan, dan ekonomi. Misalnya FNVP, FIRR, ENPV, EIRR, serta analisis dampak lingkungan dan sosial. Untuk pendekatan CBA sendiri tidak selalu menggunakan harga bayangan secara sistematis dan manfaat eksternal seperti ketenaga kerjaan sering dijelaskan secara kualitatif. Untuk sektor tertentu seperti transportasi, manfaat ekonomi yang lebih luas juga dihitung. Evaluasi ex post-nya dilakukan oleh unit evaluasi untuk menilai relevansi, efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan proyek secara kualitatif. Untuk dokumen pendukungnya sendiri adalah Jaspers yang menyediakan panduan dan contoh aplikasi CBA untuk sektor-sektor spesifik seperti energi, limbah, dan konektivitas pita lebar. Untuk Bank Dunia sendiri itu, dia memimpin dalam praktik evaluasi proyek sejak awal 1960-an. Awalnya menggunakan pendekatan kualitatif Hirschman, kemudian beralih ke analisis biaya manfaat sosial dengan harga bayangan berdasarkan model Little Mirrorless. Metodologinya itu sendiri menggunakan analisis perbandingan alternatif proyek dan skenario tidak melakukan apa-apa dengan fokus pada biaya dan manfaat masa depan dalam harga konstan, serta diskonto pada tingkat 10-12% real. Untuk pedomannya sendiri itu buku pegangan analisis ekonomi operasi investasi yang tahun 1998 yang diperbarui pada tahun 2001 menjadi acuan utama, menekankan evaluasi sensitivitas dan risiko,
serta perlunya NPV positif untuk kelayakan proyek. Dalam praktiknya sendiri, penerapan CBA di Bank Dunia sering menyimpang dari teori karena kompleksitas dan keterbatasan di lapangan. Harga bayangan dan eksternalitas sering diperlakukan secara arbitrer dan tidak konsisten. Dokumen operasional Bank Dunia yaitu Manual Operasional Bank Dunia (OMS) mengatur isi laporan penilaian proyek yang wajib memuat konteks strategis, tujuan, rincian proyek, risiko, dan ringkasan analisis ekonomi dan keuangan. Laporan penilaian yang disiapkan telah menjadi standar internasional dan juga diadopsi oleh lembaga pembangunan multilateral lain seperti Bank Pembangunan Asia dan Afrika. Mungkin sekian materi dari saya dan sekian presentasi dari kami. Untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi.